Halo semuanya, kembali lagi di channel Code Saiful dalam playlist Flash Tutorial C. Di video kali ini kita akan belajar mengenai array dan pointer. Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data yang tipenya sama. Jadi, daripada kita membuat banyak variabel yang bertipe data sama untuk menampung data-data tersebut, mending kita buat satu variabel yang bisa menampung banyak data tersebut. Kalau ngomongin array, kita bermain dengan indeks, di mana data atau elemen pertama dalam array berada pada indeks 0. Ukuran array akan selalu tetap sesuai yang kita deklarasikan. Secara konsep, array adalah fixed pointer, yaitu alamatnya tetap. Nanti akan kita bahas. Nah, cara deklarasi array di sini ada cara pertama, di mana kita membuat array integer yang bernama angka, ukurannya adalah 3 dengan isinya sudah kita tentukan seperti ini. Atau cara kedua, kita deklarasikan tidak kita taruh ukuran array-nya, tapi kita isikan elemen-elemennya. Nah, dengan ini secara otomatis ukuran untuk array ini adalah 3 karena banyak elemen yang kita isi adalah 3. Lalu yang cara ketiga ada kita taruh ukuran array-nya dan kita isi elemen pertamanya. Maka bisa kita isi elemen kedua dan elemen ketiga itu belakangan. Atau yang cara selanjutnya kita deklarasikan ukuran array-nya tapi isi elemennya itu satu persatu seperti ini. Elemen pertama pada indeks 0 bernilai 9, elemen kedua pada indeks 1 bernilai 8, dan elemen ketiga pada indeks 2 bernilai 11. Nah, kita tidak bisa mengisi elemen keempat, yaitu pada indeks 3, elemen kelima pada indeks 4, dan elemen selanjutnya, karena kita sudah berjanji bahwa ukuran array yang sudah kita deklarasikan berukuran 3. Jadi hanya bisa menampung 3 elemen. Coba kita lihat visualisasinya dalam memori atau RAM kita. Untuk menyimpan nilai integer, dibutuhkan memori sebanyak 4 bytes. Jadi, elemen pertama disimpan dalam memori yang alamatnya 2300 sampai 2303. Asumsikan seperti itu. Elemen kedua disimpan dalam memori yang alamatnya 2304 sampai 2307. Elemen ketiga disimpan dalam memori yang alamatnya 2308 sampai 2311. Jadi digunakan sebanyak 3 dikali 4 bytes, yaitu 12 bytes, di mana 3 adalah ukuran array dan 4 adalah memori yang dibutuhkan untuk menyimpan nilai yang bertipe integer. Kita coba isi array menggunakan perulangan for, lalu kita cetak. Di sini bisa kita gunakan seperti ini, di mana size of angka itu adalah ukuran array kita dalam memori, yaitu 12 bytes. Dan size of int ini adalah memori yang dibutuhkan untuk menyimpan nilai yang bertipe integer, yaitu 4 bytes. Jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3, sama aja ya. Kita compile dan run programnya. Jadi untuk input boleh kita tekan 9 lalu enter, 8 lalu enter, dan 11 lalu enter. Atau kita input sebaris tapi dipisahkan dengan spasi. Hasilnya seperti ini. Optimisasi yang kita lakukan ini tidak terasa sekarang. Tapi nanti ketika bermain dengan string, yaitu array of char, jika kita punya variabel nama yang bertipe string, di mana variabel nama sudah saya isi dengan string Saiful. Untuk cetak string ini bisa kita gunakan printf %s, tapi saya ingin cetak per karakternya seperti ini. Jika saya compile dan run, hasilnya seperti ini. Tapi ketika kita cetak terbalik, maka hasilnya adalah, nah, aneh seperti ini. Terkadang juga muncul karakter-karakter yang lain. Ini karena program mencetak setiap yang ada dalam indeks array nama ini. Ada 20 blok dalam array nama, maka akan cetak semuanya walaupun tidak ada isi. Sedangkan yang kita isi hanya 7 elemen, yaitu sampai indeks 6. Khusus untuk string atau array of char, pada indeks terakhirnya ditambahkan dengan \0 atau 0 untuk mengakhiri suatu string. Maka dari itu, agar efisien, kita gunakan optimisasi seperti ini, agar dilakukan pencetakannya sampai indeks ke-7. Tapi saya tidak ingin cetak indeks 7, maka bisa saya kurangi 1 seperti ini. Atau boleh menggunakan fungsi khusus untuk string untuk mengetahui panjang suatu string, yaitu strlen, lalu kita isi dengan nama variabel stringnya, tapi harus kita input library string.h. Coba kita compile dan run. Hasilnya adalah seperti ini. Karena kita sudah mengenal tipe data string, yaitu tipe data bentukan, nanti akan saya buatkan video khusus menggunakan fungsi khusus untuk string, karena string itu harus diperlakukan secara khusus. Video itu sudah agak advance, tapi akan saya buat agar mudah dimengerti. Bagi yang iseng, silahkan ditonton dan dicoba-coba. Sekarang kita lanjut ke pembahasan array multidimensi. Di sini saya buat array 2 dimensi untuk matriks yang ukuran barisnya adalah 2, ukuran kolomnya adalah 4. Jadi matriks 2 kali 4 lah ya. Saya deklarasikan dan dengan isi array-nya seperti ini, atau
biar cantiknya seperti ini. Jika kita compile dan run, hasilnya adalah seperti ini. Oke, segitu aja tentang array multidimensi yang 2 dimensi. Nggak susah ya. Kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai pointer. Jadi, inti dari pointer ini memegang alamat memori dari suatu variabel sehingga dia dapat mengakses dan memanipulasi data yang disimpan dalam alamat memori yang sedang ia pegang. Alamat yang pointer pegang dapat berubah atau dinamis. Jika dibandingkan dengan array itu fixed pointer. Jadi, array itu jika pointer, array index 0 alamatnya selalu tetap atau fix. Array index 0 tidak bisa mengakses nilai yang ada pada alamat lain atau tidak bisa berpindah alamat. Begitu juga dengan indeks yang lainnya. Kembali bahas pointer. Pointer dideklarasikan dengan simbol asterisk atau simbol bintang lalu diikuti dengan nama variabel pointernya. Tipe data pointer harus sama dengan tipe data variabel yang ingin ia pegang alamatnya. Contoh deklarasinya adalah seperti ini. Perhatikan baris ini jangan sampai ada salah satu karakter pun, atau boleh kita buat seperti ini. Jika kita compile dan run, nah dicetak seperti ini. Di sini dicetak nilai dari variabel angka 1. Lalu di sini cetak alamat dari variabel angka 1 gunakan simbol emphasis. Lalu di sini dicetak nilai dari pointer PA dan di sini dicetak alamat dari variabel pointer PA. Sekarang kita lihat visualisasinya. Jadi ada variabel angka 1 yang nilainya adalah 23 disimpan dalam memori dengan alamat 6422220. Lalu ada pointer PA yang menunjuk ke variabel angka 1 yang mana yang ditunjuk atau yang dipegang adalah alamat memori dari variabel angka 1. PA ini sendiri adalah sebuah variabel, jadi dia memiliki alamat memori sendiri. Karena PA ini memegang alamat memori variabel angka 1, jadi dia bisa memanipulasi data dalam alamat yang ia pegang. Istilahnya adalah dereferencing, yang menggunakan operator bintang atau asterisk. Contohnya, jika kita compile dan run. Nah, padahal di sini saya deklarasikan variabel angka 1 ini bernilai 23, tapi di sini dicetak 7. Karena pointer PA melakukan dereferencing terhadap variabel angka 1 sehingga mengubah nilai dari variabel angka 1 menjadi 7. Makanya dicetak di sini adalah 7. Bahkan suatu pointer bisa memegang alamat dari pointer lainnya. Di sini dalam perlakuan antar pointer tidak kita gunakan simbol emphasis seperti ini karena sama halnya kita buat variabel angka 2 yang isi dari variabel angka 2 adalah nilai dari variabel angka 1. Seperti ini. Karena sama-sama pointer, jadi kita tidak perlu buat simbol emphasis atau simbol dan di situ. Jika kita compile dan run, hasilnya adalah seperti ini. Pertama, variabel angka 1 bernilai 23, lalu dilakukan dereferencing oleh pointer PA menjadi 7. Di sini dicetak 7, lalu dilakukan dereferencing oleh pointer PB menjadi 11. Alamat yang dipegang oleh pointer bisa berubah-ubah. Contohnya seperti ini. Di sini pointer PA pertama menunjuk ke variabel angka 1. Lalu kita cetak di sini datanya. Selanjutnya pointer PA ini menunjuk ke variabel angka 2. Lalu jika kita cetak hasilnya adalah, nah, diberikan warning di sini karena saya mencetak alamat dari variabel angka 1 dan variabel PA menggunakan %d, yaitu desimal. Tapi tidak apa-apa, kita run saja. Hasilnya adalah seperti ini, di mana variabel angka 1 23, dicetak sini 23, alamat memori dari variabel angka 1 adalah seperti ini. Lalu untuk nilai PA karena menunjuk ke variabel angka 1 bernilai 23 dengan alamat memori PA adalah seperti ini. Selanjutnya karena PA sekarang menunjuk ke variabel angka 2, maka di sini nilai dari PA sekarang sudah berubah menjadi 97, tapi alamat variabel PA tetaplah sama. Jika kita visualisasikan dari seperti ini menjadi seperti ini. Selanjutnya, pointer bisa diimplementasikan dalam array. Ini sama saja dengan seperti ini, karena seperti saya bilang tadi, array sendiri adalah pointer. Berarti ini sama saja kita kasih alamat array pada indeks 0 kepada pointer PA, layaknya kita kasih nilai angka 2 untuk variabel angka 1 karena tipe mereka sama. Jika kita compile dan run, hasilnya adalah seperti ini. Di sini kita cetak setiap nilai dalam array angka yang ditunjuk oleh pointer PA. Di sini kita gunakan PA++ agar pointer PA ini lanjut menunjuk indeks selanjutnya. PA++ ini karena diupdate setiap perulangan, boleh kita taruh di sini. Dalam ekspresi kedua ini, kita tidak boleh membuat seperti ini, karena ini bukan array of char. Jadi, tidak bisa demikian. Keluarnya aneh. Jika kita coba, hasilnya adalah seperti ini. Kalau bermain dengan string, yaitu array of char, baru bisa buat demikian. Seperti ini. Atau biasa orang buatnya menggunakan while, karena gunakan for ini untuk counted loop. Sedangkan kita di sini perulangannya berdasarkan kondisi, yaitu uncounted loop. Jadi, perulangan ini berhenti hingga pointer PA menunjuk nilai \0 dalam array yang bertipe char.
Karena suatu string selalu ditutup oleh karakter \0 atau 0. Kita tidak gunain keyword null seperti ini karena keyword null ini adalah pointer. Sedangkan \, ini walaupun dibaca dengan 0, tapi \0 adalah sebuah karakter yang digunakan untuk mengakhiri sebuah string. Setiap string diakhiri dengan karakter \0 atau 0, bukan keyword null seperti tadi. Oke, sekian dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.